You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Persib Bandung gagal taklukkan 10 pemain Bali United. Bali United mendapatkan 2 peluang yang membentur mistar gawang sebelum mengakhiri laga dengan 10 pemain. Persib Bandung harus puas bermain imbang tanpa gol melawan 10 pemain Bali United dalam matchday ke-23 Liga 1 2023/2024 di Stadion Dipta Gianyar, Senin, 18/12 malam WIB. Hasil imbang tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap posisi kedua tim di klasemen sementara pada laga pamungkas sebelum liga diliburkan selama lebih dari 1 bulan ini. Bali United tetap menduduki peringkat kedua setelah mengumpulkan 41 poin. Mereka unggul 1 poin dari Persib yang berada di posisi ketiga, sedangkan pemuncak klasemen digenggam Borneo FC yang mengoleksi nilai 51. Pertandingan antara Bali United dan Persib berlangsung ketat sejak menit pertama. Kendati demikian, Bali United mampu memberikan ancaman lebih serius dibandingkan tim tamu. Bahkan Elias Dolah nyaris membawa Bali United unggul 2 kali berturut-turut. Pada menit ke-11, tendangan Dolah menghajar mistar gawang. Sepak pojok itu menghasilkan peluang untuk Bali United. Sayangnya tendangan Elias Dolah membentur mistar gawang Persib. Pada menit ke-15 pertandingan sempat tersendat karena pemain Persib Stefano Beltrame tidak bisa melakukan tendangan bebas karena banyak gulungan kertas di areanya. Namun setelah dibersihkan pertandingan dapat dilanjutkan. Di menit ke-19 sundulan Elias Dolah usai meneruskan umpan Mohamed Rashid kembali membentur tiang dan bola jatuh tepat di atas garis gawang Persib. Elias Dolah dan pemain Bali United sempat protes karena wasit tidak menyatakan momen tersebut sebagai gol. Pada menit ke-22 tendangan bebas gelandang Bali United Eber Bessa juga mengancam gawang Persib, namun tendangannya masih sedikit melambung. Di menit ke-27 sempat terjadi keributan antar pemain kedua tim setelah Kadek Agung melanggar mark clock. Selang 8 menit kemudian, sundulan pemain asal Thailand ini kembali menghantam mistar, skor imbang tanpa gol menutup babak pertama. Permainan Bali United dan Persib tidak mengalami perubahan di babak kedua, mereka terus berupaya memecahkan kebuntuan agar bisa mengungguli lawannya masing-masing. Bali United kemudian harus kehilangan 1 pemain menyusul kartu kuning kedua yang diterima Jajang Mulyana pada menit ke-89. Tambahan waktu 5 menit tidak berhasil dimanfaatkan Persib untuk memecahkan kebuntuan, sehingga pertandingan ditutup dengan skor 0-0. Bakal teliti cikal bakal ubah logo Persib. Persib Bandung telah mengubah hari jadi klub dari tanggal 14 Maret tahun 1933 menjadi tanggal 5 Januari tahun 1919. Perubahan tersebut dilakukan setelah manajemen klub menggandeng tim peneliti Universitas Pajajaran, Unpad, untuk mengkaji kapan sebenarnya klub berjuluk Maung Bandung ini lahir. Setelah mendapati hari jadi klub, tim peneliti juga bakal mengkaji soal logo dan warna jersey di masa-masa awal Persib Bandung berdiri. Ketua tim peneliti hari jadi Persib, Prof. Kunto Sofyanto mengatakan, penelitian terkait logo hingga warna jersey sebenarnya sudah dilakukan berbarengan dengan penelitian hari jadi yang telah diumumkan. Sebetulnya sudah, cuman sekarang sedang disusun. Nanti ada histografis secara umum. Ini kan baru hari jadi Persib dan logo dan jersey. Kami juga sekarang 3-4 bulan ke depan akan menerbitkan sebuah buku yang lengkap dari lahir sampai kontemporer, kata Prof. Kunto, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Dari penelitian yang telah dilakukan terkait logo klub, Kunto menjelaskan, Persib baru menggunakan logo sekitar tahun 1957.
menurutnya pemakaian logo Persib saat itu dipengaruhi dari logo yang digunakan oleh klub-klub Eropa. Zaman-zaman awal itu tidak pakai logo, Belanda juga tidak pakai logo, tahun 1957 baru pakai logo. Saya kira itu pengaruh dari global klub-klub Eropa. Kalau dulu gak ada, sederhana saja, ujarnya. Sedangkan untuk warna jersey menurutnya, Bandungs Inlands Voetbalbond, Perserikatan Sepak Bola Bumi Putra Bandung, yang jadi cikal bakal klub Persib memakai warna jersey merah hitam dan hitam putih. Baru kemudian di tahun 1936, jersey klub ini memakai warna biru bulao. Itu Bandungs Inlands Voetbalbond itu pertama dikatakan merah dan hitam. Lalu ada warna lain hitam dan putih. Celananya putih. Mulai 1936 itu, biru, bulao, itu penelitiannya sangat berat, tegas Kunto. Untuk meneliti itu semua, Kunto mengaku tim peneliti sempat ditawarkan oleh CEO PT Persib Bandung bermartabat Glenn Sugita untuk terbang ke Belanda mencari arsip-arsip lama yang mencatat tentang sejarah Persib Bandung. Awalnya Pak Glenn itu minta kalau mau ke Belanda, tapi kami mempertimbangkan bahwa semua arsip dan data itu sudah dipindahkan ke Arsip Nasional Indonesia, jadi tidak perlu dan apabila kami ke Belanda juga bisa lebih dari sebulan. Ini target waktunya juga harus selesai 6 bulan, ujarnya. Kebetulan memang Belanda itu tidak memberitakan, berita itu dari pribumi yang punya semangatnya. Itu kan dari koran, KOM Muda itu terbitan Bandung. Dari situ diberitakan semua kegiatan-kegiatan, lanjutnya. Selanjutnya, Kunto menyebut hasil penelitian baik terkait hari jadi atau logo dan jersey akan dicetak. Namun menurutnya, hal itu jadi kewenangan manajemen Persib Bandung. Nah itu kan sudah diserahkan ke PT Persib. Sudah hak PT Persib, nanti ada histografi dan akan dicetak secara lengkap, dan ini baru penelitian hari jadi. Berikutnya jersey dan logo. Dan nanti ke depannya mungkin beberapa bulan lagi akan dicetak dan pasti akan dipublish, pungkasnya. Persib Bandung dihantui kutukan ketika rekor tidak terkalahkan di Liga 1 terhenti. Di mana, dalam 2 musim beruntun performa skuad Maung Bandung jeblok setelah catatan apiknya berakhir. Situasi ini sempat dialami 2 pelatih Persib sebelumnya Robert Albert dan Luis Milla. Di tangan Robert Alberts pada musim 2021-2022, Persib mampu mencatatkan 12 kemenangan beruntun. Kemudian, pelatih Luis Milla membawa Persib tidak tersentuh kekalahan dalam 15 pertandingan pada musim 2022-2023. Pelatih Persib, Bojan Hodak, punya ambisi besar untuk mematahkan kutukan tersebut. Pelatih asal Kroasia ini ingin anak asuhnya belajar setelah gagal mempertahankan tren positif. Kami tidak kalah dalam 14 pertandingan, dan tentu kami harus belajar dari 1 kekalahan usai dalam 14 laga tidak terkalahkan, ungkap Bojan kepada wartawan. Bojan mengatakan faktor kegagalan Persib mempertahankan rekor tak terkalahkan karena hengkangnya Freds Butuan dan I Putu Gede. Kedua pemain ini merupakan pilar utama tim Persib di Liga 1. Jika ditanya apa masalahnya, kami kehilangan Freds dan itu masalah besar, tentu kami harus mencari pengganti Freds, ucapnya. Kedua pemain ini meninggalkan Persib dengan alasan yang sama, terkait ikatan kedinasan. Freds yang merupakan prajurit TNI aktif harus pindah tugas ke Kodam 16 Patimura. Sedangkan, I Putu Gede mendapat surat panggilan dari Polri untuk kembali bermain di Bayangkara FC pada putaran kedua. Karena itu, Persib hanya bisa pasrah untuk melepas keduanya. Kami juga harus kehilangan Putu, yang mana kami tidak mau kehilangan mereka sebenarnya. Freds pergi ke kedinasan sebagai tentara dan Putu di kepolisian, terangnya. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan oleh tim pelatih dan manajemen. Kedua pemain ini saya inginkan untuk bertahan, lanjut pelatih berusia 52 tahun ini. Penyerang Persib curhat betapa susahnya kalahkan Bali United. Persib Bandung akan bertanding melawan Bali United pada laga pekan ke-23 Liga 1 2023/2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Duel 2 tim papan atas ini diprediksi akan berjalan sengit. Pasalnya,
Bali United dan Persib hanya berjarak 1 poin saat ini. Pada pertemuan di markas Maung Bandung, kedua tim harus puas bermain imbang 0-0. Salah satu pemain Persib yang jadi saksi ketatnya laga saat bertanding melawan Serdadu Tridatu adalah David Da Silva. David Da Silva menjelaskan bahwa Bali United memiliki komposisi tim yang solid sejak awal kompetisi. Di jendela transfer musim ini juga tidak banyak perubahan yang mereka buat. Bali United adalah tim yang bagus. Saya tahu Bali tidak banyak melakukan perubahan. Mereka adalah tim tangguh, kata David Da Silva pada sesi jumpa pers usai laga melawan Bali United. Penyerang asal Brasil ini bercerita saat melawan Bali United, tensi di lapangan akan sengit. Kondisi ini bahkan juga terjadi saat dia masih bermain untuk Persebaya Surabaya. Namun, hal tersebut membuat pertandingan semakin menarik bagi penonton. Selama saya berhadapan dengan Bali, pertandingan selalu berjalan sengit. Baik ketika membela Persebaya maupun Persib, kami selalu merasa mengalami kesulitan. Pertandingan akan sangat menarik untuk disaksikan, ungkapnya. Meski tidak akan mudah, Da Silva menegaskan bahwa mereka akan berusaha membawa kemenangan dari markas Bali United. Apalagi, ini adalah pertandingan terakhir sebelum Liga 1 libur dan akan kembali bergulir pada bulan Februari tahun depan. Persib juga gagal meraih kemenangan dalam 2 laga terakhir musim ini. Selain itu, tambahan 3 poin akan membuat Persib mengunci posisi kedua di klasemen sementara. Setiap pemain akan memberikan segalanya, kami harus fokus dan saya pikir pertandingan akan berjalan sengit. Siapapun yang bertahan hingga akhir akan mendapatkan hasilnya, akan menjadi pertandingan yang sulit. Saya harap kami bisa mendapatkan 3 poin, pungkasnya. Persib kerepotan melawan Bali United di Stadion Dipta Gianyar, Bali. Bojan Hodak akui Persib Bandung sangat kerepotan saat dijamu Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023, hari ini. Pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut menyadari, memiliki rekor pertemuan yang sangat buruk atas Bali United dalam 7 tahun terakhir. Ditambah dengan para pemain inti tim lawan yang berkualitas, Hodak hanya bisa menyebutkan Bali United sebagai tim rival terkuat. Bali United merupakan tim yang sudah lama bertanding dengan Persib di sepanjang tahunnya. Mereka tidak banyak melakukan perubahan drastis, dan para pemain intinya dari timnya masih berada di sana, ujarnya saat jumpa pers pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Dilihat di atas kertas, dalam 15 pertandingan terakhir, Persib hanya mampu mengoleksi 1 kemenangan, 8 imbang dan 6 kekalahan. Adapun Bali United, berhasil mengoleksi 6 kemenangan, 8 imbang dan 1 kekalahan. Diketahui 1 kemenangan Persib tersebut, terjadi saat Bali United ditaklukkan di Stadion Sijalak Harupat pada tanggal 14 Mei tahun 2016. Sejak saat itu selama 7 tahun berturut-turut, Persib hanya mampu mengoleksi hasil imbang dan kekalahan dari tim berjuluk Serdadu. Dengan adanya rekor pertandingan dan para pemain intinya yang tidak berubah tersebut, Hodak tidak merasa aneh Persib sangat kesulitan merebut kemenangan dari Bali United di kompetisi Liga 1. Sebagai satu tim, mereka memang sangat sulit dikalahkan, karena para pemain Bali United sudah lama bermain satu sama lain. Mereka mempunyai chemistry dan pemahaman satu sama lain yang sangat baik, itu mengapa mereka bisa memenangkan pertandingan, pungkasnya. Di sisi lain, Bali United saat ini tengah berada di posisi kedua klasemen sementara dengan mengoleksi 40 poin. Sedangkan Persib berada di peringkat ketiga dengan mengemas 39 poin di kompetisi Liga 1 2023/2024. Dihujat bobotoh Persib, Febri Haryadi ungkap perasaannya. Persib Bandung terpaksa harus menelan kekalahan pertama, dalam 14 laga tidak terkalahkan saat bersua Persik Kediri di pekan kedua Liga 1 2023/2024 di Stadion GBLA, pekan lalu. Febri Haryadi harus rela menjadi bulan-bulanan bobotoh. Pada laga tersebut Febri tampil di lapangan hijau, setelah itu Febri Haryadi tidak berkontribusi dengan baik bersama tim.
Tampil kurang maksimal di laga kedua sebagai starter musim ini dan malah digantikan dari lapangan oleh Bojan. Febri Haryadi pun menjadi sasaran kritik pedas Bobotoh. Pemain yang identik dengan nomor punggung 13 ini pun akhirnya membuka suara tentang apa yang dirasakannya usai insiden tersebut. Hidup terus berjalan, teruslah kuat dan belajar menerima segala keadaan, ungkap Febri Haryadi. Tetap fokus untuk menghadapinya dan perbaiki setiap kesalahannya, imbuhnya. Dukungan terhadap Febri Haryadi pun mengalir dari rekan satu profesi dan teman-teman di Persib. Tetap semangat bro, tulis kiper Dewa United, Muhammad Natsir. Semangat Mang, ujar Akil Safik, kiper Bayangkara FC. Semangat Bang Bo, kata pemain Persita, Mario Jardel. Semangat Kasep @Febri Haryadi 13. Kita hanya bisa support dan mendoakan buat Bo dan @Persib sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, tulis mantan pemain Persib, Tantan.